Flow pribadi itu dari kamu bangun tidur nyampe tidur lagi. Halo, selamat malam friend. Nah, kali ini saya mau bercerita ya teman ya. Ini sebagai pengalaman saya sendiri, gimana cara buat bikin video konten ya teman-teman ya, video konten. Nah, teman-teman itu harus menentukan tema ya teman-teman ya, tema dan isi temanya dan penutup ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui buat konten kreator itu pentingnya yang namanya harus mengenali audiens ya teman-teman ya, audiens penonton kalian. Jadi buat teman-teman bisa melihat audiensnya di video teman-teman itu audiensnya apa, seperti itu. Nah, untuk kedua, mengikuti tren terbaru ya teman-teman ya, ikutin tren terbaru. Terus pakai sedikit musik ya teman-teman ya, biar agak suasananya lebih elegan ya teman-teman. Tapi kalau yang pengen musik, kalau nggak pakai musik ya enggak masalah. Yang keempat itu harus perhatikan durasi ya teman-teman ya. Ini teman-teman untuk bikin durasi panjang atau pendek seperti itu ya teman-teman ya. Yang kelima itu harus pakai hashtag teman-teman ya. Itu hashtag itu penting tidak penting, itu menentukan audiensnya teman-teman. Itu hashtagnya hiburan atau review barang atau apa ya teman-teman ya. Terus konsisten teman-teman, yang paling utama itu konsisten upload ya teman-teman ya. Satu hari usahakan satu video ya teman-teman ya, satu video, satu postingan. Itu teman-teman harus satu hari konsisten upload ya teman-teman ya. Kalau untuk bikin video pendek-pendek mungkin satu hari bisa banyak ya teman ya, bisa lebih dari 5 menurut saya ya teman ya. Dan kualitas video itu harus diperhatikan juga teman, dari lampu, pencahayaannya ya teman ya, lighting, mungkin ruangannya juga perlu. Tapi kalau nggak ada ya seadanya, yang penting kita menyampaikan sesuatu informasi ya teman ya. Kayak saya ini menyampaikan informasi yang jelas seperti itu teman. Yang terakhir itu analisis performa videonya ya teman ya. Performa video itu harus dianalisis dari konten pertama, konten kedua, terus konten sampai saat ini ya teman ya. Nah, gimana cara menganalisis audiens atau penonton ya teman-teman ya. Nah, itu untuk menganalisis itu ada beberapa ya teman ya, beberapa langkah. Pertama, menentukan audiens kontennya teman-teman. Konten yang viral saat ini itu apa? Kalau sama hiburan mungkin bisa cari hiburan. Untuk yang bisa dilakukan adalah mengetahui audiens penonton. Penting memahami audiens yang memiliki sebelum konten. Jangan sampai usaha kamu lakukan dengan memikir ide mengeksekusi ya teman ya. Jadi kalau belum punya ide, jangan mengeksekusi dulu untuk bikin konten ya teman ya. Jadi ide itu harus ada. Mungkin teman-teman harus belajar dulu ya teman ya, dari konten kreator lainnya. Itu bisa dilihat cara berbicaranya, isinya apa ya teman ya. Jadi untuk menganalisis audiens penonton itu ya teman ya, itu yang menarik
buat kalian apa, atau vlog pribadi ya, pribadi tidak bicara tidak masalah teman-teman. Itu dari vlog pribadi itu dari kamu bangun tidur nyampe tidur lagi. Jadi setiap pergerakan itu pasti usahakan ada bunyinya ya teman ya, entah itu tangan nempel di meja atau waktu jalan kaki itu ada suaranya ya teman ya, atau kita ambil piring seperti itu ya teman ya, untuk menganalisis auden ya teman ya. Untuk tren ya kita harus analisis juga untuk tren ya teman ya. Kalau untuk pakai musik, nah kalau musik sendiri teman-teman kreator mau di upload kemana aja ya teman ya, itu teman-teman kalau di YouTube itu ada namanya yang copyright, bukan di YouTube aja ya teman ya, di semua itu pasti ada yang namanya copyright. Untuk durasi ya teman ya, untuk durasi kalau YouTube itu 8 menit ya teman ya, usahakan 8 menit lebih boleh, karena semakin lama ditonton itu kalau rupiahnya makin gede ya teman ya. Tuh, kalau ingin cari penonton ya bikin video panjang, dan juga ada dibikin shotnya juga ya teman ya. Jadi shotnya itu ditautkan ke video. Jadi teman-teman kalau ada shot terus lanjutannya shot, videonya langsung ke videonya teman-teman kreator semua. Untuk pakai hashtag ya teman ya, hashtag itu teman-teman bisa cari di Google ya teman ya, hashtagnya yang paling rame itu apa. Jadi seperti itu ya teman. Kalau konten-kontennya, kalau saya kan jual beli ya teman-teman ya, konsisten ya teman. Terus konsisten upload itu harus minimal 1 hari 1 video lah. Itu kalau ada video panjang dan ada video pendeknya buat teman-teman semua. Terus kualitas video juga harus diimbangi ya teman ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ngerekam ya, rekam seperti ini, kalau teman-teman pakai HP itu usahakan pakai kamera belakang ya teman ya, jangan pakai kamera depan, soalnya untuk resolusinya itu lebih besar kamera belakang yang seperti ini ya teman ya. Kalau kamera depan itu menurut saya kurang. Dan analisis performa itu harus diperhatikan juga teman-teman. Performanya itu uploadnya kira-kira jam, buat teman-teman itu bisa bikin perbandingan ya teman ya. Teman-teman upload jam pagi itu katakanlah jam 7 ya teman ya, jam 7, terus siangnya jam 11 sampai jam 1, kalau sore itu jam 4 sampai jam 9 malam mungkin ya teman ya, itu masih penonton rame. Kalau malam lebih jam 12 malam sih menurutku nggak rame ya teman ya, itu malah ke ini apa namanya, orang-orang gabut ya teman ya, cuman scroll mungkin. Kalau teman-teman videonya harus menentukan tema dulu. Kalau untuk satu tema sih bagus ya teman ya, tapi kalau untuk saya sendiri itu enggak bisa teman-teman. Enggak bisanya saya itu penjualan, jadi penjualan terus ya pengen konten lain juga, siapa tahu lebihnya ada. Jadi saya bikin konten itu terus menganalisis lagi belajar. Saya itu juga
pemula juga ya teman ya, pemula belajar dari beberapa tahun nggak naik-naik, masih di situ aja karena cuman 1 kali 1 bulan itu udah kurang lah kalau bikin videonya nggak konsisten seperti saya ini. Tapi buat teman-teman yang penting yakin bisa, wis pokoknya semangat ya bikin konten. Jadi buat teman-teman seperti itu ya teman ya, menganalisis ide konten, tema kontennya, terus perhatikan durasinya, durasi pendek, video pendek dan panjang. Kalau pendek itu di 3 detik ya teman ya, kalau pada panjang ya seperti ini panjang. Kualitas video juga harus diutamakan juga. Mungkin itu aja dari saya, Dimas Dwastro. Kita saling belajar jadi konten kreator.